Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Eman Official Vlog. Segmen ngobras. Apa sih ngobras? Ngobrol santai. Obras ya. Obrolan santai. Jadi obrolan kali ini tuh kita akan membahas masih tentang serba-serbi lebaran. Karena ini sering terjadi di lingkungan kita, menjadi fenomena di lingkungan kita. Nah, maka dari itu kita angkat temanya ini. Jadi temanya ini adalah lebaran kelar, badan pun melar. Ya. Jadi kenapa sih lebaran setelah kelar badan jadi kelar? Jadi lebar, bukan kelar, menjadi lebar. Nah, banyak faktor sebetulnya yang membuat badan kita menjadi lebar. Dari beberapa faktor yang paling utama, ada beberapa hal ya yang kita garis bawahi. Itu yang pertama itu dari segi makanan. Jelas ya, makanannya itu serba-serbi lebaran itu rata-rata makanannya mengandung gula, makanannya manis ya. Contoh kayak kue gitu ya. Terus kue juga banyak ya macam-macamnya, dari mulai kongguan lah, terus nastar lah, terus kue-kue kering lainnya yang rata-rata manis gitu. Terus selain itu juga ada minumannya juga sama kan ya, rata-rata sirupnya manis-manis. Nah, itu makanan dan minuman yang mengandung gula jelas sangat membantu kita membuat badan menjadi lebar. Jadi setelah lebaran kelar badan pun lebar, jelas bisa terjadi karena makanan manis itu. Nah, selain itu juga ada faktor kedua, yaitu makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya. Kolesterol tinggi atau bisa juga yang mengandung lemak tinggi ya, itu biasa didapatkan dari daging yang dimasak misalkan dengan menggunakan santan seperti opor ya. Nah, itu juga sama ya, mengandung santan tinggi, mengandung kolesterol tinggi, nah kayak gitu. Banyak ya. Selain itu kan juga ada bakso tuh berlemak tinggi tuh bakso. Kadang kan rata-rata kalau misalkan lebaran itu kayaknya kita kurang gitu kalau nggak beli bakso gitu, ada yang kurang gitu. Karena mungkin kata orang-orang daerah sini termasuk saya enak gitu kalau di rumah cium, makanya kita cari bakso. Tapi bakso itu kan mengandung lemak yang sangat tinggi. Nah, faktor ketiga itu adalah faktor yang sebetulnya adalah penentu, adalah faktor yang bisa membatasi kita dari makanan dan minuman yang membuat badan kita menjadi melar. Faktor apa sih itu? Jelas ya, faktor mindset kita. Kenapa di sini saya bilang faktor mindset kita menjadi penting? Jelas ya, kalau mindset kita misalkan sudah terbiasa untuk hidup sehat gitu, jadi walaupun banyak makanan yang mengandung gula, kolesterol tinggi, lemak tinggi, enak-enak gitu, tapi insya Allah kita tidak akan berlebihan gitu. Makannya secukupnya saja. Nah, itu jadi kalau misalkan mindset kita sudah kuat, nah insya Allah bisa terkendali. Namun rata-rata di kita, mayoritas kita mindsetnya itu kayak ajang for revenge gitu, balas dendam. Setelah sebulan berpuasa, lebaran tuh datang, wah semuanya dihajar, semuanya dihabisin. Alhasil 2-3 hari kemudian naik berat badannya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, seperti itu. Nah, tidak lupa juga teman-teman, ada satu pesan, kalau kita terlalu banyak makan, terlalu banyak makan gitu sampai kekenyangan banget,
Jangan lupa kalau kita makan terlalu sering, kekenyangan itu akan menghilangkan rasa empati dan simpati kita kepada saudara-saudara kita. Jadi mindset kita kalau misalkan kita selalu makannya over gitu, kekenyangan, biasanya akan terbentuk pikiran kita tidak empati kepada orang lain, karena kita berpikiran bahwa semua orang itu kenyang, padahal belum tentu ya. Maka dari itu hindari segala sesuatu yang berlebihan. Jadi biasakan setelah lebaran olahraga, rutin lagi, pola makanan tidak berlebihan, terjaga gitu. Mindset kitanya juga kalau belum benar dibenarin dulu gitu. Ya, sedikit-sedikit, setidaknya tidak terlalu over lah, biarpun lebaran kelar badan tidak menjadi melar. Oke. Mungkin ada tips dan trik dari teman-teman, silahkan komen di kolom komentar, kita berbagi, karena basically saya juga tidak terlalu paham, tapi ingin sedikit berbagi karena saya juga dapat dari beberapa referensi. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada referensi lain, ada dasar-dasar yang lain, boleh di-share kita di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan sharing kita yang ngalir ngidul, agak sedikit membingungkan mungkin, tapi mudah-mudahan walaupun tidak banyak ada manfaatnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.